بشرى
أنجز وعلاه والبشر أرحم بشرى وحسن الله الله إن في الجنة نهرا في اللبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله يا رسول قد حبا جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله إن في الجنة نهرا باللبن الله الله وحسن الله الله لعلي وحسيني وحسن الله الله جئت شوقا وغراما في هوى قلبي حسن الله الله راجيا منه ابتساما من له روحي ثمن الله الله ابتساما من له روحي ثمن الله الله إن في الجنة نهرا في اللبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن أغفر الله أستغفر 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 الله ربي اغفر لنا والمسلمين ووالدينا وأولادنا أستغفر الله 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 ربي زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina ya Allah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Li hurmati Said Walid Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi. Bib minta reda minta rela lawan pian bib, mudah-mudahan berkah bib dengan adanya pian amin ya rabbal alamin. Tawil umurahu wasahih jasadahu wasabit imanahu wajid lahu rizqan kasiron wa wasian amin ya rabbal alamin. Wa khususan lil Habib Gozi bin Ibrahim Al-Qab dan Habib Hasan Al-Qab jolah sama Al-Qab. Mudah-mudahan mereka berdua ini tawil umurahuma wasahih jasadahuma wasabit imanahuma waj'alhuma sya'adatan fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wali hormati Tuan Guru Haji Zainal Arifin. Nah, namanya enak sekali sudah Zain. Zain itu artinya baik, Arifin orang yang bijaksana. Arif billah. Mudah-mudahan beliau menjadi arif billah
amin ya rabbal alamin. Dan kepada Kiai Haji Asmuni, Haji Kus Mas Kuni lah, Mas Kuni. Oh iya, Kiai Haji Mas Kuni atau disebut dengan Muhammad Husain, dan Guru Tarmiji. Mudah-mudahan mereka bertiga ini dipanjangkan umur oleh Allah, tawil umurahum wa sahih jasadahum wa alaihim rahmatan minallah tawilan sadidan, amin, fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kepada yang hadir, nah Guru Aryansah ketinggalan, nah Guru Aryansah fadlan minallah, mudah-mudahan makin sehat afiatan wal mu'afatad daiman fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sidin sehat juga afiat dan terus bersama kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Amin. Pada yang lainnya, guru-guru yang lainnya mungkin juga di luar, saya tidak tahu siapa ada di luar. Semua yang hadir pokoknya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan afiat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alif rahimahullah. Mana Habib Kadir? Aina Habib Kadir? Hayya bina Habib Kadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ijlis ma'ana. Aina? Oh, guru anu masih, guru anulah siapa? Guru Mulyadi. Nah, guru Mulyadi, minta maaf tadi itu kada tersebut nama Bian. Kada kelihatan dia tuh Bian. Mana Bian sembunyi? Ada melihat tuh kan? Gaib tadi, enggak ada di situ tadi. Kemana sih Din? Mana Habib Kadir mana? Belum enggak? Oh belum. Belum. Panglihat Goji Habib Kadir datang lah. Paqalal mu'alif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallallahu lahu wa sirrahu, kul bikasbika wala ta'kul bidainika, makanlah dari hasil usaha kamu, jangan engkau makan wala ta'kul bidainika, dengan segala utang piutangmu kepada orang. Wah kayak apa ini? Kita sakit gimana? Tutup lubang, gali lubang. Ya dikurangi gali lubangnya, tutup lubangnya diperbesar gitu kan. Itu cara mengamalkannya bersesuaian dengan hati nurani kita. Wakul wawasa minhu gairika, maka nikmati saja apa yang engkau telah diberikan Allah kepada dirimu, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Tapi di zaman modern sekarang kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Kita tidak bisa, yang dulu orang dulu tidak pernah nonton TV, kita sekarang bisa nonton TV. Dulu orang tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, sekarang orang sudah berkomunikasi jarak jauh. Bahkan dulu awal-awal teknologi handphone, kita terkejut ada tukang beca pakai HP. Bahkan minta panggil kalau ada keperluan, datang dia dengan hanya memanggil telepon. Subhanallah. Kemudian berlalu masa, kemudian kita menemukan lagi masa-masa aneh tapi unik, tapi juga sebagian menyenangkan bagi kita, mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian yang lain. Kita melihat misalnya membeli barang-barang bisa melewati HP. HP sebegitu hebatnya, barangnya kecil bisa mengalahkan TV barangkali, radio dikalahkannya, apalagi dikalahkannya, bahkan cewek dikalahkannya Bipai. Buktinya suami istri, ada istrinya di samping, suaminya asik memegang HP aja, nah dikalahkan istrinya. Sebaliknya istrinya tak-atik HP juga, kalah suaminya. Wah subhanallah. Kehidupan ini bervariasi-variasi, tapi semua variasi itu satu saja, Allah ingin menampakkan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya kepada kita
Alangkah jahilnya kalau kita lupa kepada pemilik kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita agung-agungkan kan siapa penemunya? Siapa yang menemukannya, hebatnya, pintarnya orang yang bikin ini. Oh, kita lupa memuji siapa yang memberi otak kepada manusia, siapa yang bisa memberi pikiran dan ide kepada manusia, siapa yang bisa memfasilitasi kehidupan ini sehingga terciptalah barang yang unik berupa handphone. Subhanallah. Beras yang kamu makan, siapa yang menciptakan? Pernahkah kita sadari? Subhanallah, itu juga dari Allah. Kemudian kita berusaha, kerja keras kita, tapi hasil berbeda-beda. Ada tukang beca berpeluh keringat tubuhnya, seharian menginjakkan kaki, berpeluh. Ada tukang sate, kipas tangannya berpeluh juga, sampai dengan asap-asapnya diisapnya. Tidak mati-mati juga tukang sate lah. Ngisap asap, ya lah. Rezeki tukang beca dan tukang sate berbeda, meskipun peluh dan keringat lelahnya mungkin sama. Ada tukang bangunan, ada yang duduk di kantor hanya dengan catatan pulpen, seujung jarum yang tajam. Rezeki mereka masing-masing Allah tentukan. Kata si Pak Lui, wah itu kan berbeda pekerjaan. Tidak, ada yang pekerjaannya sama, sama-sama pegawai negeri, sama-sama golongan pangkat antar mereka, hasil gajinya sama, tapi kenikmatan yang dinikmati di dalam itu berbeda. Ada pegawai negeri, istrinya 2, gajinya sama, kan aneh. Istrinya 2, ada pegawai yang 1 tidak berani beristri 2 karena takut gajinya hilang. Subhanallah. Tetapi yang punya istri yang 1 juga dapat menikmati kehidupan ini, sebagaimana istri yang punya istri 2 juga dapat menikmati kehidupan ini. Tidak usah mencela satu sama lain. Fadallallahu alaikum, Allah melebihkan kalian biba'di alaihim, di sebahagian daripada mereka itu. Fadallah ba'dukum ala ba'din, Allah berfirman, fadallah, Allah melebihkan kalian satu sama yang lain. Maka bila kita bisa menahan dari utang piutang, tahan saja sebisa kita mampu. Kita bisa mengukur kemampuan kita, tidak perlu kita overdosis dalam hidup ini, over kapasitas. Tidak perlu kita mencapai terlalu secepat-cepatnya, seolah-olah kita tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan rezeki di waktu dan hari yang lain. Bersabarlah, tenanglah, dan maklumi karunia Allah itu pasti ada datang kepada kita, yakin saja. Sementara juga rezeki itu jangan hanya dipahami berupa uang, karena Allah menjanjikan rezeki itu seluas langit dan bumi. Iktisabul mu'minina atbaqus siddiqin. Usaha-usaha orang mukmin yang sudah dilakukan oleh orang mukmin, mungkin berkebun, mungkin bertani, mungkin berdagang, mungkin yang profesional, ada dokter, ada pengacara, ada polisi, ada akabri, TNI dan lain sebagainya, ada pejabat. Semua itu adalah usaha orang mukmin untuk mendapatkan nikmat di sisi Allah. Atbaqus siddiqin, yang semua itu sudah dilakukan oleh orang-orang sidik terdahulu. Mungkin disebut sidik, mungkin pian ingat dengan Abu Bakar as-Siddiq, seorang pedagang dan seorang petani. Beliau melakukan itu juga. Beliau adalah orang yang sidik, yang mendapatkan kehormatan murid utama, salah satu murid utama dari baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah menjanjikan surga kepada beliau. Beliau pun juga bekerja, beliau pun juga berusaha, tidak duduk mangut di rumahnya. Yang duduk mangut di rumah, salahkah mereka? Tidak juga salah.
Islam menggenapi dan meresapi ke semua keadaan. Jangan kau menyalahkan A dan B, C dan D. Semua itu ada kisahnya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. La hajja li hurufihim bil idafati ilal fuqara wal masakin. Yang penting sekarang tidak ada huruf-huruf lagi bagi mereka. Tidak ada perkataan dan perdebatan antara dirimu dengan orang lain. Kau belajar memandang kehidupan ini sebagai sebuah suhud cara pandang tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang lain itu sepele saja, yang lain itu bayangan-bayangan saja. Lalu apa? Yang penting bagi kamu bisa memahami bil idafatil fuqara ilal fuqara wal masakin. Engkau bisa dekat dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jangan menghina orang fakir dan miskin. Kasihan kan mereka sudah fakir. Jangan dihina mereka. Ada orang miskin naik sepedanya butuh, tertawa kita melihat. Jangan dihina. Kasihan mereka. Mereka sudah menggenapi kehidupan ini dengan usaha tubuhnya dalam hidup sehari-hari. Kenapa kita hina mereka? Jangan. Bagaimana kalau Allah membalik keadaan itu kepada dirimu sendiri? Maka orang-orang sidikin dan Rasulullah sangat menyayangi para fuqara dan masakin, karena mereka itulah tempat kita mengingatkan diri kita kepada Allah. Jadi ada wajhan, bahkan di sebuah kaul Israiliyat dalam cerita kalam Allah kepada Nabi Musa, kata Allah, ana ma'al fuqara, aku bersama orang-orang fakir. Jika engkau ingin menemukan Allah, temukan Allah kepada kefakiran. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, aulanas, semulia-mulia manusia ialah ma'al fakirin, bersama orang-orang fakir. Dan ana aja Rasulullah fakir, aku adalah orang yang fakir bersama orang-orang fakir. Barang siapa yang menghina orang-orang fakir, kata Rasulullah, seolah-olah dia menghina diriku. Subhanallah. Ini penting, kata Syekh, supaya meskipun kita kaya bukan berarti kita jadi fakir. Tidak, silahkan kaya tidak apa-apa, tapi hatimu jangan mencela orang fakir. Hatimu tetap bersama orang fakir. Bila itu terjadi, insya Allah indah hidup ini. Ketika engkau jadi pejabat besar, mau pejabat besar Bib? Apa Bib tuh Bib? Jadi gubernur kah Bib lah? Kalau memperhatikan para fakir dan miskin, insya Allah gubernur itu adalah gubernur yang baik. Jadi baik, jadi damai. Ya lebih tenteram. Nih kalau pejabat, kalau orang kaya memperhatikan orang fakir, kira-kira orang kaya itu baik enggak? Baik dia, subhanallah. Betul Nabi berarti, karena ketika dia masih ingat kepada fakir, berarti dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang fakir? Kalau Anda fakir, teman Anda fakir, gimana? Ya sama-sama fakir, senasib dan siapa lagi? Seperjuangan lah. Tidak perlu juga menghina, oh kamu fakir, oh diri sendiri juga fakir, alangkah sombongnya dirimu, gitu kan? Kalau orang kaya sombong ya mendingan lah. Ya tamanuna isol rahmati, kamu di situ akan terhubunglah kepada pemilik zurahmah, pemilik rahmat. Kamu akan tersambung dengan pemilik rahmat. Siapa pemilik rahmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saya mengingatkan lagi kembali kepada suhud rahmat, cara pandang rahmat, memandang alam semesta ini rahmat, melewati saluran jendela, melihati orang fakir dan miskin. Pernah kan ada hadis Nabi, coba lihat orang di bawah kamu, jangan kau lihat di atas kamu. Kalau kamu melihat di bawah kamu, pasti kamu
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah semuanya. Jadi kalau kita ingin terisol, terwusul kepada rahmat Allah, perhatikan orang fakir. Kalau kita juga tidak bisa memahami orang fakir, bagaimana kita bisa memandang tentang rahmat Allah di semesta alam ini? Karena beberapa kelas dan perbedaan itu barulah terbuka tirai kepada kita adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, kita sehat, wah baru sadar kita, wah ini enaknya. Kalau masih tidak merasa lagi juga, Anda disakitkan oleh Allah. Masuk ke rumah sakit Anda, duduk terbaring, enak sehat bisa tertawa, enak sehat bisa minum kopi dan ngobrol bersama kawan. Subhanallah, berarti Allah menjohirkan dirinya dalam kehidupan ini. Pernahkah kita lupa terhadap keadaan itu? Seharusnya kita ingat kepada Allah. Johir enggak Allah? Kelihatan enggak Allah? Rahmat Allah terlihat enggak? Allah itulah disebut dengan Rabb, Rabbun, ya kan? Kalau kita berdoa ya Rabbi, ya kan mufradnya. Kalau jamaknya ya Rabbana. Para nabi itu kan sering berdoa ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Rabbana kan? Rabbana itu dari kata-kata apa? Rabb. Rabb itu salah satu makna Rabb itu pendidik. Murabbi, orang yang mendidik kita. Guru-guru kita itu murabbi. Murabbi artinya orang yang memberi pendidikan kepada kita. Allah itulah murabbil akbar, yang sesungguhnya mendidik kepada kita. Makanya kita panggil Rabbi. Di mana dia mendidik? Tadi lewat jendela-jendela tadi. Itulah majhar Allah dalam hidup ini. Majhar, pernah dengar majhar? Dulu pernah saya kisahkan. Majhar itu Allah menampakkan dirinya dalam kehidupan. Melewati apa? Melewati tadi. Orang-orang fakir ada di dunia ini. Makanya orang fakir itu tidak pernah habis di dunia ini. Karena memang sengaja diadakan Allah adanya orang fakir dan miskin. Orang kaya itu tidak bisa semuanya di dunia ini. Kenapa? Karena Allah ingin memajharkan adanya orang kaya dan adanya orang miskin. Di situ engkau bisa melihat Allah. Ada sehat, ada sakit. Disitulah Allah waktu sehat dan sakit itu berbolak-balik al-aqsu. Disitulah engkau melihat Tuhanmu, Rabbmu yang maha mendidik dan memberikan kebaikan yang banyak kepada diri kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan faidah kita di dunia dan akhirat dan dapat kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.